Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Salawat dan salam, marilah kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Semoga Waalaikumsalam. kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Baik, Ibu penguji, mentor, dan juga para peserta semua untuk mengawali sesi hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat Ibu Sri Sukarni Kartamuwati Ningsih MPD selaku penguji, dan juga yang kami hormati Bapak Edi Priyono selaku mentor, dan juga para peserta yang berbahagia. Selanjutnya kepada Ibu Yeni Mujiantini kami Ya, persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi ini. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Ibu Roro Sri Sukarni Kartamawati Ningsih MPD selaku penguji, kemudian Bapak Edi Priyono SPD MSI selaku mentor dan kepala madrasah, kemudian ada Ibu Hajah Indah Prestiani SKOM MM selaku coach, serta Bapak Ibu panitia yang telah hadir. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Yeni Mujiantini, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Angkatan 62 di kelompok 4. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah di slide show ya. Iya, ini masih loading. Oke. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Flipbook untuk meningkatkan keterampilan menulis sesuai EYD di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Jadi salah satu menjadi syarat PNS bagi CPNS adalah melakukan pelatihan dasar di mana di dalamnya terdapat agenda 4 yang di situ terdapat habituasi di mana kita diberikan tugas untuk mengidentifikasi isu-isu yang terdapat di instansi kita bekerja. Kemudian setelah saya identifikasi, saya menemukan isu, ada 5 isu yang sudah saya temukan, yang diantaranya yang pertama, kurangnya pemanfaatan media digital atau media kreatif dalam pembelajaran di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam keterampilan menulis sesuai EYD di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Terus yang ketiga, kurangnya dukungan lingkungan di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Yang keempat, rendahnya budaya literasi di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran siswa MTS Negeri 3 Sukoharjo untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dari kelima identifikasi isu ini, saya tapis menggunakan metode APKL, di mana ada aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan, di mana di analisis metode APKL ini saya mengerucutkan isu-isu yang sudah saya temukan menjadi 3, yaitu di peringkat ketiga ada kurangnya dukungan lingkungan di MTS Negeri 3 Sukoharjo,
Kemudian yang peringkat kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi digital atau media kreatif dalam pembelajaran di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Dan peringkat pertama, rendahnya kemampuan siswa dalam keterampilan menulis sesuai EYD di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian dari metode APKL, saya tapis kembali menggunakan analisis metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth, di mana ranking pertama itu menduduki di urutan nomor 2, yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam keterampilan menulis sesuai EYD di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian, nah, di sini saya analisis kembali menggunakan diagram fishbone, di mana akar-akar permasalahannya dari sumber daya manusia sendiri. Ada input peserta didik yang kurang bersemangat di mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian mengabaikan kaidah kebahasaan dalam menulis, kurangnya motivasi untuk menulis, rendahnya literasi menulis. Kemudian di material sendiri, penggunaan buku pendamping yang masih terbatas, kemudian tidak boleh membawa gawe di sekolah. Kemudian dari aspek metode, tidak ada pembinaan pada peserta didik, kurangnya kegiatan menulis, kemudian ada guru masih menggunakan metode ceramah. Kemudian dari aspek milieu, environment atau lingkungan, rendahnya dukungan literasi menulis siswa, kemudian lemahnya budaya menulis pada peserta didik. Sehingga rendahnya kemampuan siswa dalam keterampilan menulis sesuai EYD di MTS Negeri 3 Sukoharjo ini saya temukan didukung oleh observasi yang sudah saya lakukan. Observasinya itu ada dua, secara tes dan wawancara, di mana ketika tes saya masih mendapati siswa belum maksimal dalam penggunaan penulisan sesuai EYD. Kemudian dari segi wawancara, beberapa siswa itu mengatakan ketika, karena ini nanti saya mengambil ruang lingkupnya di kelas 7, Ibu, jadi di sekolah sebelumnya siswa itu kebanyakan atau mayoritas itu mendapatkan pembelajaran secara monoton dan ceramah, sehingga siswa kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran di materi tersebut, seperti itu. Jadi nanti dengan adanya problematik seperti itu, muncullah gagasan saya untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa yang bersamai dengan metode flipbook, optimalisasi pemanfaatan flipbook untuk meningkatkan keterampilan menulis sesuai EYD di MTS Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian ini ada kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan selama habituasi. Yang pertama, menyusun rencana program. Kemudian yang kedua, sosialisasi kepada siswa tentang program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, implementasi konten literasi melalui flipbook ketika pembelajaran. Yang keempat, melakukan refleksi bersama dengan siswa. Dan yang kelima, memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, untuk jadwal kegiatan sendiri nanti setelah acara seminar rancangan aktualisasi, saya mulai dari tanggal 15 Oktober sampai 22 November. Kemudian untuk kendala yang mungkin saya hadapi ke depannya itu adalah mungkin butuh waktu yang panjang untuk mempersiapkan seluruh instrumen, kemudian peserta lupa hal-hal yang telah disosialisasikan. Kemudian data-data terlarang membawa gawai ke sekolah atau ke madrasah, tidak banyak peserta yang mengisi formulir evaluasi, dan dalam kesibukan mengajar, apresiasi sering tertunda atau terlupakan. Seperti itu. Terus kemudian, mohon maaf, slide-nya agak macet, Ibu. Masih loading. Dan, nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Baik. Terima kasih telah mempresentasikan. Silakan ke slide yang pertama. Iya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Edi Priyono selaku mentor untuk memberikan statement dukungannya. Ya, Silakan terima Bapak. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Ibu Gus, Ibu Haja Endah Prastiani, Sarjana Komputer, Magister Manajemen. Yang kami hormati Ibu Penguji, Ibu Roro Sukarni, Katamwati Ningsih, Magister Pendidikan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya berkaitan dengan aktualisasi yang disusun oleh sahabat kami Ibu Yeni. Alhamdulillah ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, memang permasalahan di dunia pendidikan ini memang sangat kompleks. Kita dituntut untuk bisa tampil di depan anak-anak dengan metode yang menyenangkan, dengan metode yang menarik. Itu yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan. Sehingga aktualisasi yang dibuat oleh Ibu Yeni ini yang berjudul optimalisasi pemanfaatan filebook atau buku elektronik untuk meningkatkan keterampilan menulis sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan di MTS Negeri 3 Sidoarjo. Harapan kami dengan adanya filebook ini, kesulitan belajar siswa dapat teratasi. Selama ini permasalahan yang muncul di dunia pendidikan adalah harus membeli buku. Dengan filebook, buku elektronik bisa menjawab kesulitan anak-anak. Anak-anak akan bisa langsung melihat, oh ini materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dan saya percaya dan saya optimis, apa yang disusun oleh Ibu Yeni ini nanti akan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Anak-anak akan merasa merih. Kok di sana ada filebook? Kok di sana ada buku elektronik? Saya kira akan menarik sekali. Sehingga dengan adanya kehadiran dari aktualisasi yang disusun Ibu Yeni ini, harapan kami bisa menjawab tantangan atau bisa menjawab dari isu yang ada. Ke depan, saya berharap apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni ini tidak berhenti saja di aktualisasi untuk memperoleh predikat PNS saja, tetapi karya ini akan berkelanjutan dan harapan kami akan berdampak kepada peserta didik seluruhnya di MTS Negeri 3, bahkan bisa di madrasah-madrasah yang lain. Begitu Ibu Haja Eda dan Ibu Roro yang kami hormati, sekali lagi apa yang kami sampaikan semoga nanti bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami mohon perkenan kepada Ibu Roro Sri Sukarni Katamwati Ningsih MPD untuk memberikan evaluasi serta arahannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar jelas? Terdengar Ibu. Alhamdulillah. Yang saya hormati Mbak Ibu Endah Prastiani, biasa manggilnya Mbak Pak Edi, karena kita sudah lama kenal jadi terbiasa kalau bilang Ibu, aduh Mbak Endah nanti kelihatan tua. Ini luar biasa Mbak Yeni. Panjenengan adalah orang yang paling beruntung mendapatkan coach yang luar biasa dari Pusbangkom. Beliau adalah Widya Iswara di Pusbangkom. Pusbangkom itu ada di Jakarta, Mbak Yeni, jauh-jauh membimbing panjenengan. Ini hasilnya luar biasa, Pak Edi. Alhamdulillah. Dan saya berikan apresiasi yang luar biasa pada Mbak Yeni yang telah menyelesaikan rancangan aktualisasinya. Dan judul ini sangat menarik ya, optimalisasi pemanfaatan flipbook untuk meningkatkan keterampilan menulis sesuai EYD di MTS Negeri 3 Sidoarjo. Sedikit saja Mbak Yeni ingin saya tanyakan, ini nanti penggunaannya waktu proses pembelajaran tidak? Nggih, Ibu. Jadi nanti flipbook itu kan berisi materi. Jadi saya sampaikan dalam pembelajaran. Nanti di dalam flipbook itu juga saya akan berikan atau sematkan link yang nanti bisa diakses di rumah karena nanti saya akan
berikan PR juga Ibu. Jadi di rumah nanti siswa masih bisa mengoperasikan Flipbook ini untuk mengerjakan PR gitu. Iya. Mbak Yeni, saya kok di kegiatan belum melihat panjenengan menyusun perencanaan pembelajarannya ya. Yang ada Oh, yang nomor 2 itu kok langsung sosialisasi kepada siswa. Emang nggak direncanakan dulu? oh iya Bu, nanti saya tambahkan Ibu. Itu kenapa penggunaannya harus disosialisasikan ke siswa? Karena kan belum terbiasanya penggunaan HP Ibu di sekolah, karena kan memang di Gitu sekolah ya. itu kebijakannya dilarang membawa gawai ke sekolah Ibu. Jadi mungkin butuh sosialisasi untuk memberikan penguatan ke siswa, Mm-mm. bagaimana untuk pembelajaran besok itu kita menggunakan HP gitu Ibu, menggunakan gawai. Tapi saya belum itu ya, sebelum disosialisasikan, sebelum panjenengan pelaksanaan kan kalau guru Nggih, dalam pelaksanaan di kelas itu harus merencanakan dulu ya. betul Ibu. Ya, Nggih. saya belum menemukan Siap. itu nanti bisa ditambahkan. Nggih, siap Terus Ibu. yang terakhir, pertanyaan terakhir. Nanti kalau setelah selesai aktualisasi, apa sih yang mau dibawa Mbak Yeni ke Balai Diklat besok itu? Laporan aktualisasinya mau memamerkan apa saja coba? Dampak yang terlihat atau Hmm? dampak yang dihasilkan dari optimalisasi pemanfaat Flipbook untuk meningkatkan keterampilan menulis sesuai EYD ini berdampak dan meningkatkan ini Bu, prestasi siswa. Iya. Buktinya pakai apa nanti? Buktinya nanti pakai tes Bu. Saya kan di sini nanti untuk persiapannya saya membuat pretest dan post Hmm, test karena di pretest ya, itu kan untuk starting point ya Ibu. Untuk ya. mengetahui kemampuan siswa Eh, sebelumnya. Nah, setelah itu ada post testnya juga. Jadi ketika di post test ada peningkatan berarti rancangan saya ini berhasil gitu Ibu. oh. Lah terus cara ngontrol anak memakai flipbooknya gimana? Itu nanti kan penggunaan HP di sekolah. Jadi Heeh. cara mengontrolnya itu nanti ketika pembelajaran siswa kan membawa HP ke sekolah, kemudian nanti HP-nya dikumpulkan ke guru. Jadi biar tidak disalahgunakan. Jadi nanti ketika pembelajaran HP saya berikan ke siswa, Heeh. terus kemudian nanti kalau sudah selesai pembelajaran HP saya tarik kembali untuk diambil nanti setelah pulang sekolah. Begitu Oh Bu. gitu ya. Ya Allah, ribet banget ya ini kan. Karena saya melihat panjenengan ini kan akan melakukan evaluasi juga ya, kalau nggak salah ya. Nggih. Eh, eh, Evaluasi dari pemanfaatannya itu kan judulnya optimalisasi ya, mengukur Nggih. penggunaan itu optimal itu menggunakan apa Mbak nanti? Optimalisasinya menggunakan Flipbook, Ibu. Oh Menggunakan gawai. iya, maksud saya gini, optimalisasi pemanfaatan untuk mengukur bahwa Flipbook itu memang sangat optimal banget gitu loh. Itu jenengan mengukurnya dengan apa? Nanti terlihat di foto siswa sangat antusias untuk mengikuti Ah, gitu. pembelajaran, Ibu. Oke, nanti didokumentasikan ya semua Betul, nggih, KPI-nya. siap. Dari tadi yang diceritakan peningkatannya karena ini untuk meningkatkan keterampilan. Jadi dari Betul. pretestnya, post test dan nanti bagaimana anak memanfaatkan flipbooknya, mohon nanti didokumentasikan ya. Nggih, Dan siap. jangan lupa tambahannya membuat perencanaan pembelajaran. Betul, siap, Ibu. Ya gitu. Terima kasih luar Nggih. biasa Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Sama terima kasih Bu Indah. Saya waktu kembalikan. Monggo. Nggih. Suaranya belum terdengar. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Penguji yang sudah memberikan banyak sekali arahan serta masukannya, sehingga lebih sempurnanya rancangan aktualisasi ini menuju ke aktualisasi. Dan juga terima kasih kepada Bapak Edi Priyono yang sudah memberikan bimbingannya dan akan terus membimbing selama masa aktualisasi. Insya Allah. Baik, demikian Mbak Yeni untuk diperhatikan ya apa masukan-masukan dari penguji kita. Iya, Dan siap, Bu. selesai sudah untuk peserta ke-1, peserta pertama dari seminar rancangan aktualisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Edi, apabila ada apa aktivitas lainnya kami persilahkan. Ji, Ibu, terima Baik, kasih. Mohon izin, Ji. terima kasih Bapak. Ji. Terima kasih Ibu Roro. Ya. Bapak sampun.
Baik, untuk peserta selanjutnya adalah Triwulandari. Untuk mentornya, Siap, Bu Eda, Pak Nurul. iya, sebentar. Mentornya siap, Bu Eda. J, Hmm. Mbak Tri, suaranya mana Mbak Tri? Ya, Ibu. Sudah terdengar, Ibu? Iya, sudah. Oke ya. Mentornya, Oke, Bapak Nurul Pak Aini. Nurul siap, Ibu Eda. Nurul Aini. Bisa didengar suara kami? Iya, sudah Pak. Nah, ya, siap. Karena ini kayaknya nggak terlihat penampakannya ya Pak. Loh, ada Bu. Coba Iya, saya Bu. lihat dulu. Hmm. Oh iya, Nah, iya, laki-laki kok Bu Nurul siap. itu laki-laki, bukan Ibu. Iya, oke. Baik, kita akan mulai di peserta kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. kita sudah di peserta kedua dalam